warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarti dengan NIM 22321. Saya dari Fakultas Pertanian Institut Pertanian Yogyakarta, Prodi Sarjana Agribisnis, kelas Sagap C. Di videoku kali ini saya akan membahas materi tentang paragraf. Apa itu paragraf? Yuk, tonton terus videoku sampai habis ya. Menurut Al-Qaeda DKK, pengertian paragraf adalah inti penuangan buah pikir yang didukung oleh semua kalimat dalam paragraf tersebut, mulai dari kalimat pengenal, kalimat utama atau kalimat topik, kalimat penjelas, sampai pada kalimat penutup. Himpunan kalimat ini sangat bertalian dalam suatu rangkaian untuk membentuk suatu gagasan. Menurut Arifin dan S. Amrantasai, pengertian paragraf adalah seperangkat kalimat yang membicarakan suatu gagasan atau topik. Kalimat dalam paragraf memperhatikan kesatuan pikiran atau mempunyai keterkaitan dalam membentuk gagasan atau topik tersebut. Sedangkan menurut Ramlan, pengertian paragraf adalah bagian dari suatu karangan yang terdiri atas sejumlah kalimat yang mengungkapkan suatu informasi dengan ide pokok sebagai pengendalinya. Paragraf memiliki beberapa manfaat di dalam suatu tulisan ataupun karangan. Adapun manfaat paragraf sebagai berikut. Yang pertama, mengekspresikan gagasan. Maksudnya, paragraf dapat memberikan suatu gagasan ataupun perasaan melalui rangkaian kalimat yang disusun sehingga menjadi bentuk suatu kesatuan ide pokok. Yang kedua, menandai peralihan gagasan baru. Maksudnya, setiap tulisan ataupun karangan terdiri dari beberapa paragraf. Di dalam setiap paragraf tersebut terdapat gagasan yang berbeda, namun masih berhubungan dengan ide pokok. Yang ketiga, memudahkan menulis dan membaca. Maksudnya, dengan adanya paragraf, maka seorang penulis dapat lebih mudah dalam menuangkan gagasannya. Di samping itu, paragraf juga lebih mudah memahami ide pokok di dalam suatu tulisan bila penulisnya dibuat dalam paragraf yang baik. Yang keempat, membantu mengembangkan topik. Maksudnya, mengembangkan topik tulisan dalam bentuk yang lebih kecil akan lebih mudah disampaikan melalui pembagian paragraf. Yang kelima, mengendalikan variabel. Paragraf juga memudahkan penulis untuk mengendalikan variabel di dalam karangannya sehingga lebih mudah dimengerti. Paragraf yang baik adalah yang memperhatikan unsur kepaduan, kesatuan, dan kelengkapan paragraf. Yang pertama, kepaduan paragraf. Dalam paragraf dikenal dengan istilah koherensi atau kepaduan. Setiap paragraf seharusnya berisikan kumpulan kalimat yang saling berhubungan satu sama lain secara padu, tidak berdiri sendiri, dan terlepas satu sama lain. Yang kedua, kesatuan paragraf. Setiap paragraf hanya mengandung satu gagasan utama yang diwujudkan dalam kalimat utama. Jika dalam sebuah paragraf terdapat lebih dari satu gagasan utama, maka pembahasan dalam gagasan utama pada paragraf tidak berfokus pada apa yang disampaikan. Maka, kumpulan kalimat tersebut bukanlah sebuah paragraf yang baik. Yang ketiga, kelengkapan paragraf. Sebuah paragraf dapat dikatakan paragraf yang baik jika terdapat kalimat-kalimat penjelas secara lengkap di dalamnya. Kalimat penjelas berfungsi untuk menunjang kejelasan gagasan utama yang terdapat dalam kalimat utama. Ciri-ciri penjelas yaitu berisi keterangan berupa klasifikasi, spesifikasi, penjelas, dan yang lainnya. Ciri-ciri paragraf. Peletakan kata dalam kalimat pertama ke dalam sebanyak 5 spasi bagi jenis karangan yang biasa. Menggunakan pikiran utama yang dikatakan dalam kalimat utama atau kalimat topik. Setiap paragraf menggunakan satu kalimat topik dan selebihnya adalah sebuah kalimat pengembang yang memiliki fungsi untuk menjelaskan, mendeskripsikan, atau menerangkan pikiran utama yang ada di dalam kalimat utama. Menggunakan pikiran penjelas yang dituangkan dalam kalimat penjelas. Kalimat penjelas tersebut mempunyai isi tentang detail-detail dari kalimat utama. Paragraf bukanlah sekumpulan dari kalimat topik. Paragraf hanya berisi satu kalimat topik dan terdapat beberapa kalimat penjelas. Setiap kalimat penjelas tersebut berisi tentang detail yang spesifik dan tidak mengulang pikiran penjelas yang lain. Pengembangan paragraf.
Paragraf dibangun oleh lebih dari satu kalimat. Pengembangan paragraf adalah perincian dan pengurutan pikiran yang terpadu yang diwujudkan melalui penataan kalimat-kalimat. Penggunaan kalimat topik yang tepat akan memudahkan pembaca membuat ringkasan dari sebuah karya tulis. Kalimat-kalimat penunjang akan mengembangkan gagasan yang terdapat dalam kalimat topik. Dalam ringkasan kalimat-kalimat penunjang ini dapat diabaikan. Oleh karena itu, ada 3 persoalan yang mencakup di dalamnya, yakni pengembangan paragraf. Paragraf dibangun oleh lebih dari satu kalimat. Pengembangan paragraf adalah perincian dan pengurutan pikiran yang terpadu yang diwujudkan melalui penataan kalimat-kalimat. Penggunaan kalimat topik yang tepat akan memudahkan pembaca membuat ringkasan dari sebuah karya tulis. Kalimat-kalimat penunjang akan mengembangkan gagasan yang terdapat dalam kalimat topik. Dalam ringkasan kalimat-kalimat penunjang ini dapat diabaikan. Oleh karena itu, ada 3 persoalan yang mencakup di dalamnya, yakni yang pertama, kemampuan menentukan dan meletakkan kalimat topik secara tepat. Yang kedua, kemampuan merinci secara maksimal gagasan utama paragraf ke dalam gagasan bawahan. Yang ketiga, kemampuan mengurutkan gagasan bawahan ke dalam satu urutan yang teratur. Metode pengembangan paragraf dalam tulisan. Yang pertama, sudut pandang. Untuk memperkaya sebuah uraian atau berita, kita dapat menguraikan hasil penyerapan panca indera kita. Sudut pandang akan memberi seseorang sebuah ruang, suasana, suatu benda, atau perasaan. Dengan demikian, kita dapat membangun suasana hati pembaca. Yang kedua, contoh. Sebuah gagasan bisa menjadi jelas jika diperkuat dengan beberapa contoh atau ilustrasi. Contoh itu dapat pula diuraikan dalam suatu narasi atau deskripsi yang kuat. Yang ketiga, klimaks dan anti-klimaks. Paragraf diawali dengan gagasan bawahan yang tidak terlalu penting, diikuti oleh kalimat-kalimat yang berangsur-angsur meningkat kepentingannya. Paragraf diakhiri oleh kalimat yang paling tinggi tingkat kepentingannya. Secara logis, perkembangan paragraf seperti ini disebut sebagai pengembangan paragraf yang induktif. Sebaliknya, pengembangan paragraf yang antiklimaks dibangun oleh kalimat-kalimat yang berukuran kepentingannya. Yang ketujuh, analogis. Dalam pengembangan paragraf analogis, uraian didasarkan pada kesamaan dari 2 hal atau lebih. 2 hal atau lebih dibandingkan secara sistematis untuk menemukan hal yang sama. Hal dibandingkan dapat berasal dari kategori yang sama atau bahkan dari satu atau beberapa kelas yang berbeda. Jenis tulisan yang digunakan di sini adalah tulisan eksposisi. 8. Sebab akibat. Dalam paragraf ini diuraikan hal-hal yang menyebabkan suatu peristiwa terjadi atau sebaliknya. Diuraikan dahulu sebuah akibat baru diikuti oleh penyebabnya. Jenis karangan yang digunakan di sini dapat berupa jenis narasi atau eksposisi. 9. Proses. Pengembangan paragraf ini menguraikan proses bagaimana sesuatu terjadi atau terwujud. Jadi, dalam pengembangan ini ada urutan dari tindakan-tindakan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu atau urutan sesuatu peristiwa. Pengembangan paragraf ini juga dapat diisi dengan kalimat-kalimat yang menguraikan sesuatu ke dalam unsur-unsur yang membangun agar pembaca dapat lebih mudah memahami hal itu. Jenis karangan yang digunakan dalam pengembangan paragraf ini adalah eksposisi. 10. Umum khusus dan khusus umum. Kedua cara pengembangan paragraf ini merupakan cara yang paling umum digunakan. Dalam pengembangan umum khusus, gagasan utama atau kalimat topik diletakkan di awal paragraf, diikuti oleh kalimat-kalimat yang mengandung gagasan bawahan. Secara logis, pengembangan paragraf seperti ini disebut sebagai pengembangan deduktif. Dalam pengembangan khusus umum,
Gagasan utama diletakkan di akhir kalimat yang mengandung gagasan bawahan. Secara logis, pengembangan paragraf seperti ini disebut sebagai pengembangan paragraf yang induktif. Dapat pula dilakukan variasi dengan menggabungkan kedua jenis pengembangan paragraf ini ke dalam sebuah paragraf. Jadi, paragraf diawali dengan sebuah kalimat topik yang umum diikuti dengan kalimat-kalimat yang mengandung gagasan bawahan. Kemudian, paragraf diakhiri dengan sebuah kalimat topik yang bersifat menyimpulkan. Dengan demikian, secara logis, paragraf dikembangkan secara deduktif dan induktif. Panjang paragraf. Yang pertama, rangka atau struktur. Sebuah paragraf terdiri atas sebuah kalimat topik dan beberapa kalimat penjelas. Dengan kata lain, apabila dalam sebuah paragraf terdapat lebih dari sebuah kalimat topik, paragraf itu tidak termasuk paragraf yang baik. Yang kedua, kalimat topik adalah kalimat yang berisi topik yang dibicarakan pengarang. Pengarang meletakkan inti maksud pembicaraannya pada kalimat topik karena topik pengarang adalah pikiran utama dalam sebuah paragraf. Kalimat topik merupakan kalimat utama dalam paragraf itu. Karena setiap paragraf hanya memiliki sebuah topik, paragraf itu tentu hanya mempunyai satu kalimat utama. Kalimat utama bersifat umum. Ukuran keumuman sebuah kalimat terbatas pada paragraf itu saja. Ada kalanya, sebuah kalimat yang kita anggap umum akan berubah menjadi kalimat yang khusus apabila paragraf itu diperluas. Yang ketiga, panjang paragraf amat tergantung pada pikiran yang hendak dikembangkan. Sudah diuraikan bahwa dalam laras ilmiah, sebuah paragraf minimal dibangun oleh 3 buah kalimat, yakni kalimat pembuka, kalimat isi, dan kalimat penutup atau kalimat peralihan. Tentu saja uraian itu berarti bahwa paragraf dapat dibangun oleh lebih dari 3 kalimat. Akan tetapi, harus diingat bahwa paragraf yang terlalu panjang membuat pembaca mengalami kesulitan untuk konsentrasi. Yang terlalu panjang untuk pembaca itu sendiri. Selain itu, paragraf panjang akan memperlihatkan bahwa penulis tidak menguasai masalah yang hendak diuraikan. Yang keempat, berapapun jumlah kalimat dalam paragraf, kepaduan dalam paragraf memegang peranan dalam menyajikan paragraf yang baik. Kepaduan dapat dirusak jika paragraf mengalami, yang pertama, urutan pikiran yang menyimpang. Adalah kalimat-kalimat yang tidak ada kaitannya dengan pikiran utama atau kalimat yang menjelaskan hal lain di luar pikiran utama. Yang kedua, pikiran yang tidak lengkap adalah kalimat-kalimat yang tidak muncul dalam sebuah paragraf. Urutan pikiran yang tidak lengkap akan mengurangi kekompakan dan kebulatan paragraf. Yang ketiga, pikiran yang ditumpukan adalah pikiran ditumpukannya gagasan dalam sebuah kalimat yang panjang. Dengan demikian, kalimat yang seharusnya terpisah dalam 2 atau 3 kalimat ditumpuk dalam satu kalimat panjang dalam sebuah paragraf. Untuk menghindari kesalahan di atas, hubungan logis antar kalimat dalam sebuah paragraf perlu mendapatkan perhatian. Kalimat-kalimat akan paragraf dipadukan dengan kalimat sambung yang tepat. Berikut ini akan dibahas masalah berbagai kata sambung yang berfungsi menjadi kelogisan dalam paragraf. Hubungan logis dalam paragraf adalah rangkaian kalimat-kalimat yang ditata dengan baik dan masuk akal sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Dalam hubungan logis antar kalimat, pada dasarnya kata sambung yang digunakan harus menunjukkan pengacuan ke kalimat terdahulu. Perlu dicatat bahwa tidak semua kata sambung dalam kalimat tidak digunakan untuk menghubungkan kalimat-kalimat dalam paragraf. Kata sambung antar kalimat
dapat juga digunakan untuk menghubungkan kalimat yang satu dengan yang lain. Di dalam penulisnya, kata sambung antar kalimat harus disertai koma. Jenis paragraf ada 5, yaitu deskripsi, eksposisi, persuasi, argumentasi, dan narasi. Yang pertama, deskripsi. Deskripsi ialah paragraf yang menjelaskan kepada pembaca mengenai satu hal seperti objek, gagasan, tempat, atau peristiwa melalui perincian dan detail hal tersebut. Penulis menggunakan ilustrasi untuk menjelaskan hal tersebut melalui keadaan, warna, rasa, atau kesan yang ada pada hal tersebut. Dengan kata lain, deskripsi ialah melukis atau memotret benda atau suasana dengan kata-kata. Yang kedua yaitu paragraf eksposisi, merupakan karangan yang menyajikan sejumlah pengetahuan atau informasi. Paragraf persuasi. Paragraf persuasi merupakan paragraf yang mengandung ajakan atau bujukan kepada pembaca supaya melakukan atau mengikuti apa yang ditulis dalam paragraf tersebut. Paragraf persuasi dibuat menurut pemahaman atau asumsi bahwa setiap pandangan atau pendirian umat manusia dapat berubah-ubah. Paragraf persuasi memiliki tujuan yakni untuk mempengaruhi atau mengajak pembaca supaya percaya dan melakukan apa yang telah ditulis dan disampaikan penulis di dalam paragraf. Supaya pembaca percaya, paragraf persuasi harus diikuti dengan bukti dan data pendukung yang kuat. Pada paragraf persuasi, seringkali ditemukan kata-kata yang sifatnya mengajak, seperti ayo, mari, dan lakukanlah. Paragraf ini seringkali dijumpai di dalam iklan, himbauan, atau propaganda di media massa. Contoh paragraf persuasi yaitu 1. Global warming menjadi masalah yang sangat hangat di dunia. Banyak pula diselenggarakan kampanye untuk menghijaukan lingkungan yang sering dijumpai akhir-akhir ini. Meskipun hanya sebatang tanaman, namun terasa sangat besar manfaatnya. Maka, marilah kita mulai ikut berpartisipasi menghijaukan bumi, meskipun hanya di lahan yang sempit. Namun, apabila kita benar dalam merawatnya, pasti akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi anak cucu kita nanti. Yang kedua, bumi mulai terasa sesak belakangan ini akibat ulah manusia. Dengan semakin banyaknya jumlah manusia, maka semakin banyak pula jumlah pohon yang ditebang untuk membangun tempat tinggal, sehingga mengurangi produktivitas oksigen dari pohon untuk manusia. Padahal masih banyak generasi penerus bangsa yang membutuhkan udara segar untuk bernafas agar mampu memberikan warna bagi bumi ini. Dengan demikian, harusnya kita mulai sadar dan melakukan usaha untuk menyelamatkan udara di dunia. Yang keempat yaitu paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang mengemukakan pendapat atau argumen beserta alasannya. Paragraf ini dibuat dengan menjabarkan gagasan utama dengan pendapat, ulasan, ataupun ide penulis yang disertai dengan bukti-bukti, contoh-contoh argumentasi, data, fakta-fakta, dan yang lainnya. Menurut Keraf, paragraf argumentasi adalah paragraf yang bertujuan mempertahankan suatu kebenaran dan pendapat para pembacanya agar bersikap dan berpendapat seperti penulis. Tujuan membuat paragraf argumentasi yaitu untuk meyakinkan dan mempengaruhi pembaca agar satu pendapat dengan penulis. Selain itu juga berfungsi untuk mendorong atau mencegah seseorang untuk melakukan sesuatu. Tujuan bisa tercapai, maka diperlukan sebuah uraian yang disertai teori, data, dan fakta faktual. Contoh paragraf argumentasi yaitu yang pertama, pengelolaan lahan dengan baik merupakan syarat mutlak untuk mencapai keberhasilan dan bertanam.
Belakangan ini banyak orang mencari untuk menghijaukan lingkungan. Tak banyak orang yang berpikir untuk memanfaatkan lahan kecil yang dimilikinya. Mungkin bagi kebanyakan orang, lahan sempit tidak bermanfaat sama sekali. Namun, bila kita memanfaatkan dengan sungguh-sungguh dan mampu mengelolanya dengan baik, maka lahan itu dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua. Yang kedua, beras adalah kebutuhan pokok bagi setiap manusia untuk bertahan hidup. Belakangan ini, banyak petani beras berlomba-lomba untuk meningkatkan produktivitasnya dengan menggunakan obat pestisida. Padahal bertani dengan menggunakan obat buatan dapat mengancam keselarasan dalam lingkungan hidup. Meskipun bertani beras dengan pestisida hasilnya lebih banyak, namun bertani beras organik manfaatnya nyata lebih besar dan dari beras yang ditanam dengan menggunakan obat. Yang kelima yaitu paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian. Dalam karangan atau paragraf narasi terdapat alur cerita, tokoh, setting, dan konflik. Paragraf narasi tidak memiliki kalimat utama. Paragraf narasi ialah karangan ataupun cerita yang menyajikan suatu peristiwa atau kejadian serta bagaimana peristiwa itu berlangsung berdasarkan urutan waktu. Peristiwa itu boleh benar-benar terjadi, tapi boleh juga hanya khayalan saja. Roman, novel, cerpen, drama, biografi, dan kisah perjalanan termasuk jenis tulisan narasi. Terima kasih telah menyaksikan videoku. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Jika ada kritikan ataupun saran, bisa ditulis di kolom komentar ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.